kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah. Shalom, selamat sore. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi terang, boleh menjadi berita, boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai renungan kita pada sore hari ini. Kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Ini adalah suatu nyanyian dari Bani Korah yang menyatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Jadi pada sore hari ini saya mengambil tema mengenai bagaimana sih sikap orang percaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan apa kata firman Tuhan mengenai COVID-19 ini. Saya akan berbicara baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari sisi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini ya, dunia diributkan dengan adanya virus yang bernama virus corona. Ya. Seluruh dunia mengalami itu semua, tidak terkecuali di Indonesia yang bernama pandemi COVID-19. Dan ini adalah masa-masa yang sulit, ya, terutama bagi kita yang hidup di Indonesia ini sulit, ya, di mana ya, mungkin pekerjaan kita dibatasi. Mungkin kita sekarang juga tidak pernah jalan-jalan ke mall atau yang lain-lain. Karena apa? Karena adanya suatu aturan-aturan yang harus memang kita taati untuk hal ini. Dan kita tahu bahwa sekarang dunia sudah mulai berubah dengan adanya pandemi COVID-19. Adanya banyak aturan-aturan yang dibuat. Makanya saudara mengenal yang namanya new normal. Artinya itu normal, tapi normal yang baru. Pada sore hari ini saya akan berbicara mengenai COVID-19 ini. Ya. Kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, apa sih COVID-19 ini? Ya. COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya virus corona dan merupakan suatu penyakit yang sangat menular. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu saat ini ya, selama pandemi COVID ini kita harus pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan selainnya. Apa tujuannya? Karena virus ini adalah sangat menular supaya kita tidak tertular. Dan gejala-gejalanya apa, saudara? Gejala-gejala penyakit COVID-19 ini ya, ada 3 ya, gejala besar. Yang pertama demam akut. Ya, demam akut itu demam yang tiba-tiba ya, bukan demam kronis ya, demam yang sudah lama, enggak, demam akut. Demikian juga batuk kering. Dan yang ketiga adalah sesak napas, terjadinya radang di paru-paru. Kenapa terjadi radang di paru-paru? Karena pada waktu virus itu masuk, maka sistem imun itu memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan yang namanya sitokin. Ya. Dan sitokin itulah yang akan melawan virus ini. Dan pada waktu virus yang masuk terlalu banyak, maka sitokin ini yang dikeluarkan juga banyak. Maka kita kenal yang namanya badai sitokin. Kalau paru-paru kita ini banyak dengan sitokin, terjadi badai sitokin, maka paru-paru ini terasa sesak, terasa kita bahwa susah untuk bernapas. Ya, karena apa? Karena virus ini juga menyerang alveoli. Apa itu alveoli? Alveoli itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam paru-paru. Itu yang diserang oleh virus ini. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang menderita penyakit bawaan, seperti penyakit gula atau diabetes dan penyakit darah tinggi, itu biasanya yang menyebabkan pasien COVID-19 ini susah untuk ditolong. Ya. Jadi kalau ada seorang yang menderita penyakit diabetes maupun darah tinggi, dan pada waktu virus itu masuk dalam tubuhnya, itu kemungkinan akan terjadinya suatu gejala yang cukup parah di dalam tubuhnya. Dan mungkin saudara mengatakan bahwa, wah ini penyakit baru yang sangat mengerikan. Ya. Sehingga banyak orang menjadi takut, ya. Dan akhir-akhir ini kita coba lihat ya, banyak apotek-apotek, toko obat semua ramai apa? Ramai orang-orang untuk membeli obat, baik itu suplemen maupun obat-obatan yang memang dia beli meskipun dia tidak sakit. Ya. Kalau kita beli suplemen oke, ya, karena suplemen itu merupakan suatu hal yang kita butuhkan kadang-kadang ya untuk membantu kalau kita tidak dapat dicukupi oleh makanan.
Tapi kalau kita beli obat, kita beli obat antivirus, ya, kita beli antibiotik, kita beli yang terakhir ada yang mengatakan ivermectin, obat cacing, itu semua dibeli dengan luar biasa. Ya, padahal mereka tidak sakit. Mengapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka diliputi oleh roh ketakutan. Ya. Tapi apa kata Alkitab mengenai penyakit ini? Ya. Mungkin kita beranggapan bahwa penyakitnya sesuatu yang baru. Tapi kalau saudara renungkan, ternyata di dalam Alkitab penyakit-penyakit yang seperti ini itu sudah pernah ada. Ya. Kita baca di dalam Bilangan 5 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Di sini katakan bahwa orang sakit kusta itu disuruh meninggalkan tempat perkemahan, diisolasi, dikarantina. Kenapa? Karena penyakit kusta itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan sangat menular. Jadi sama dengan COVID-19, cuma COVID-19 disebabkan oleh virus, kalau kusta disebabkan oleh bakteri. Dan kabar baiknya, ya, kalau saudara baca di dalam Markus 1:40 sampai dengan 42, seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ya, jadi perjanjian lama dulu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular, ya, dan harus diasingkan, harus diisolasi dan tidak ada obatnya. Tapi pada perjanjian baru, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ya, artinya apa? Penyakit menular jenis apapun juga Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan juga disebutkan tadi bahwa orang yang mengeluarkan lelehan, ya, ini juga seperti penyakit yang mungkin tidak ada obatnya. Ya. Kalau saudara baca di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29, ya, sana diceritakan, ya, saudara bisa baca di rumah, ya, sana diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan dia sudah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib, tapi tidak semakin sembuh, tapi keadaannya semakin buruk. Ya. Dan kelihatannya mereka juga uangnya sudah habis untuk berobat. Tapi pada waktu Yesus hadir, perempuan itu mengatakan, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan ternyata pada waktu perempuan itu menjamah jubah Yesus, penyakit pendarahan itu juga sudah disembuhkan. Jadi luar biasa, ya. Penyakit yang mungkin waktu sudah ke dokter tuh kemana-mana sudah nggak ada obatnya, seolah-olah dokter sudah angkat tangan, ya. Tapi percayalah, pada malam hari ini kita mendengar bahwa ternyata Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit itu. Ya. Terus yang kedua juga, ya, tadi penyakit menular. Gejala yang kedua adalah demam, ya, dan juga batuk kering. Ternyata di perjanjian lama, demam dan batuk kering sudah ada, saudara. Saudara baca di Ulangan 28 ayat yang kedua-dua. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, ya, demam dengan panas tinggi, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ya. Jadi zaman dulu pun ada yang namanya batuk kering, demam kepialu, ya, itu ada, saudara. Penyakit radang, ya, ada. Tapi kalau saudara lihat di dalam Lukas 4:38 sampai dengan 39, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ya, jadi penyakit demam pun dapat dihardik oleh Tuhan Yesus, dan demam itu sembuh. Ya. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, kuasanya luar biasa. Ya. Dan selanjutnya adalah penyakit paru-paru. Ya. Mazmur 106 ayat 15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta,
dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Ya. Jadi pada zaman dahulu itu juga sudah ada yang namanya penyakit paru-paru. Ya. Dan saya percaya ya, Tuhan itu sanggup menolong kita. Ya. Dia itu tetap perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Benar, saudara. Ya. Tinggal apakah saudara tetap percaya atau enggak. Mungkin saudara melakukan tuh, iya. Tapi kan lain ceritanya. Kalau dulu mungkin tidak seberapa menakutkan. Tapi kalau sekarang, hampir setiap hari kita mendengar ada orang yang meninggal karena COVID-19. Ya. Tapi saudara, coba saudara perhatikan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Ya. Apa yang dikatakan oleh Daud pada waktu melawan Goliat. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tanah orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Saul pun takut pada waktu mendengar perkataan orang Filistin. Ya, maka Saul menjadi cemas hatinya dan mereka sangat ketakutan. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Harus begitu, saudara. Punya iman yang kuat seperti Daud. Ya. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Meskipun permasalahannya beda, Tuhan pasti tolong. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Dari penjelasan-penjelasan ini, mari pada malam hari kita belajar bagaimana sih sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Ini poin-poin ini sering kali saya sampaikan pada waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena memang poin-poin ini penting. Ya. Kadang-kadang kita memang harus terus-menerus mendengar tentang firman Tuhan meskipun itu berulang-ulang. Karena apa? Karena inilah yang akan menguatkan kita. Karena inilah yang akan menimbulkan iman kita. Ya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Sikap kita yang pertama adalah jangan takut. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Kita tahu bahwa ketakutan itu dapat menyebabkan apa? Kita ini lupa akan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara dalam memiliki ketakutan, roh ketakutan, maka kadang-kadang kita ini lupa bahwa sebelumnya Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah pernah menolong kita. Tapi pada waktu roh ketakutan itu muncul dalam kehidupan kita, maka kita seringkali lupa apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ya. Itu sangat berbahaya dalam keimanan kita. Dan yang kedua, pada waktu kita ini takut, ya, tubuh ini dilengkapi Tuhan dengan luar biasa. Ya, pertahanan tubuh yang luar biasa. Ya. Apapun yang terjadi, respon dalam tubuh itu begitu luar biasa. Ya. Pada waktu kita takut, Tuhan sudah menyiapkan hormon, ya, yang namanya hormon stres, hormon kortisol itu keluar. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Karena apa? Pada waktu kita takut, pada waktu kita stres, pada waktu kita marah, seolah-olah tubuh ini ada musuh yang harus kita lawan. Dan hormon kortisol itulah yang memberikan energi kepada kita. Ya. Tapi kalau itu terus-terusan terjadi, hormon kortisol terus-terusan keluar, justru hormon itulah yang akan menekan sistem imun kita. Sehingga kita menjadi orang yang sakit-sakitan. Orang yang tidak tahan menghadapi penyakit. Ya. Karena apa? Karena kita sering mengalami ketakutan, sering mengalami stres, sering marah-marah. Sehingga hormon itulah yang akan menekan imun kita. Ya. Jadi yang pertama, jangan takut. Ya. Jangan takut. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ya. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, kita harus tetap bersukacita. Ya. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Sukacita adalah suatu hal yang langka yang mungkin pada akhir-akhir ini kita dengar. Ya, karena apa? Karena yang sering kita dengar justru apa? Ketakutan, ya kan? Justru yang kita dengar itu adalah omelan-omelan dari seseorang ya, yang merasa bahwa tuh hidup ini kok susah dan segala macam.
Jarang kita mendengar orang yang bersuka cita. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 tadi mengatakan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita tidak bisa bersuka cita terhadap apa yang kita dengar, kita tidak bisa bersuka cita terhadap apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, tapi kita ini bisa bersuka cita karena Tuhan. Ya, sebagai contoh, kalau saudara bersuka cita, kalau saudara mendapat berkat, maka pada waktu saudara tidak mendapat berkat, maka saudara akan kehilangan sukacita. Betul? Ya kan? Tapi kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, apapun keadaan kita, kalau fokus kita tetap pada Tuhan, saudara akan bisa terus senantiasa bersuka cita. Jadi cara pandang kita harus kita ubah. Kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada badainya, fokus kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya saudara bisa bersuka cita dengan luar biasa. Sukacita itu penting. Ya. Bahkan dalam Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa obat yang manjur, saudara? Karena pada waktu kita ini bersuka cita, ada hormon-hormon yang keluar dalam tubuh kita. Di mana hormon-hormon itu begitu luar biasa fungsinya. Ya. Imun kita bisa meningkat. Ya. Ada hormon dopamin. Ya. Hormon dopamin itu bisa meningkatkan imun, bisa meredakan peradangan, bisa mengontrol gula darah. Ya. Jadi kalau saudara bersukacita senantiasa, hormon dopamin itu akan muncul. Ada perasaan-perasaan yang enak. Maka dopamin itu akan muncul. Dan dopamin inilah yang akan meningkatkan imun dan bisa mengontrol kadar gula saudara. Hormon selanjutnya apa yang keluar? Hormon serotonin. Serotonin itu hormon yang mengatur suasana hati serta tidur, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena kita suasana hatinya bisa tenang. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Oleh karena itu mari kita bersuka cita supaya serotonin muncul dan hati kita bisa tenang dan akhirnya kita bisa berdoa dan akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Karena pada waktu kita tidur nyenyak, di situ pembentukan imun akan terjadi. Ya. Itu serotonin. Ada lagi oksitosin, hormon cinta. Ya. Itu juga bisa mengatur tekanan darah. Ya. Jadi dalam keluarga-keluarga, kalau ada kasih agape, ada suatu cinta di dalam keluarga, ya, hormon-hormon itu akan meredakan stres, dan hormon-hormon itu juga akan mengatur tekanan darah saudara. Dan hormon yang terakhir yang dikeluarkan adalah hormon endorfin. Apa itu endorfin? Endorfin itu pereda nyeri alami di dalam tubuh, sama dengan morfin, tapi morfin yang ada di dalam tubuh dan kekuatannya sekitar 200 kali dari morfin. Dia bisa meredakan nyeri. Pada waktu kita olahraga, endorfin itu keluar. Makanya pada waktu kita olahraga, biasanya sakit-sakit itu tiba-tiba lenyap. Karena apa? Pereda nyerinya muncul. Itu luar biasa. Ya. Dan endorfin itu bisa meningkatkan imun saudara. Ya. Jadi kalau saudara tetap bersuka cita, saya percaya saudara akan hidup sehat. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan takut. Yang kedua, tetap bersukacita. Yang ketiga adalah taat terhadap segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ya. Roma 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Artinya apa? Kita ini harus tunduk terhadap segala peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan aturan PPKM level 4, gitu toh, diperpanjang, kita harus taat, kita harus mau melakukan apa yang menjadi peraturan oleh pemerintah. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi pemberontak, ya, sehingga akhirnya kita demo, kita protes, ya, seolah-olah bahwa pemerintah salah dalam mengambil keputusan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Ya, ini yang harus kita camkan.
Dan saya percaya pada waktu saudara taat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan saudara. Amin. Ya. Lakukan itu semua. Ya, lakukan protokol kesehatan 6M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, menghindari kerumunan, ya, menghindari makan bersama. Ya, kita harus lakukan itu semua. Ya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Ya. Kita harus taat. Ya. Tuhan Yesus pun mengajari kita untuk taat. Ya. Kalau saudara baca di dalam Matius 22, 17 sampai dengan 21. Ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah yang diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu menyobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, ini contohnya. Ya. Jadi kita juga, Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk melawan pemerintah. Ya. Tapi justru Tuhan Yesus memberi contoh yang baik. Ya. Memberi contoh yang baik. Ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita ini murid-murid Yesus yang taat kepada pemerintah. Lakukan itu semua. Dan yang terakhir, jangan menghakimi jika ada saudara kita yang terkena COVID-19. Bahkan mungkin saudara kita itu meninggal karena COVID-19. Karena apa? Karena akhir-akhir ini seringkali kadang-kadang saya dengar ya, kalau ada seorang saudara kita yang terkena COVID, bahkan yang meninggal, ada orang yang bilang, oh mungkin dia kurang taat ya, mungkin dia ibadahnya kurang, sehingga Tuhan menghukum dan sebagainya. Ya, seolah-olah kita ini menghakimi mereka. Tapi pada malam hari kita diingatkan, jangan menghakimi. Ya. Karena apa? Karena penyebab kematian seorang itu tidak berhubungan dengan iman dan kesalehan dari orang tersebut. Ya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 21, 20 sampai dengan 23 ya. Ini adalah suatu cerita di mana Petrus bertanya kepada Yesus tentang siapa? Tentang Yohanes, murid yang dikasihi. Ya, Petrus seolah mengatakan, bagaimana dengan Yohanes ini ke depannya? Ya. Seolah dia ingin tahu Yohanes itu cara matinya seperti apa. Ya. Tapi Yesus menjawab seperti ini, saudara. Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Ya. Di ayat yang 23 yang terakhir, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya apa? Hidup mati seseorang itu hak prerogatif Tuhan. Bukan urusan kita. Ya, itu urusannya Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengurusi apa yang menjadi urusan kita. Jangan mengurusi apa yang menjadi urusannya Tuhan. Ya, kita kadang-kadang disibukkan dengan urusan yang bukan menjadi urusan kita. Ya. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian dia. Ya. Jadi mari, jangan takut. Jangan takut, sekali lagi saya katakan. Ya. Karena pada waktu kita takut, justru kita mudah terkena virus itu. Ya. Tapi hendaknya kita tetap jangan takut, tetap bersuka cita, harus taat kepada segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga yang terakhir adalah yang lebih penting adalah jangan menghakimi saudara kita yang terkena COVID-19. Ya. Biarlah renungan singkat pada sore hari ini bisa menguatkan kita semua bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melawan segala penyakit penyakit. Karena apa? Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan penyakit kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur padamu kalau Engkau sudah memimpin acara pemberitaan firman-Mu meskipun melalui online, tapi kami percaya firman-Mu ini akan menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajari kami supaya kami tidak takut, biarlah kami tetap bersuka cita, ajari kami memiliki hati ketaatan baik kepada Engkau maupun pada pemerintah di atas kami. Demikian juga biarlah kami tidak menghakimi saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat tangan saudara. Sekarang terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berjalanlah